Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Lailatul Leviana, kelas PIAUD A6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep pengelolaan lingkungan belajar. Prinsip umum desain penataan kelas indoor. 1. Arah ruangan. Secara umum, arah ruangan sebuah kelas di TK sedikitnya akan memengaruhi kondisi dan performance kelas tersebut. Mariana 2010 menyatakan bahwa ruang kelas yang tampil menghadap ke arah datangnya cahaya dan udara akan lebih nyaman dan terasa terang dengan cahaya yang masuk ke ruangan tersebut serta udara segar yang ruangan tidak tepat, maka permasalahan tersebut dapat dikurangi dengan pewarnaan dinding kelas dengan cat warna yang lebih terang dan lembut. Dari penjelasan di atas, arah ruangan TK Tunas Rimba menghadap ke selatan, tidak menghadap timur atau arah datangnya sinar matahari. Tetapi ruangan terlihat terang karena adanya jendela yang berjajar. Tidak hanya jendela saja, ruangan ini juga dilengkapi dengan pencahayaan buatan yaitu lampu LED. 2. Ukuran ruangan. Dalam Mariana, banyak lembaga penyelenggara pendidikan prasekolah menggunakan ukuran 105 cm per anak sebagai ukuran luas minimum dalam aturan pemberian izin pendirian sekolah. Ukuran 105 cm per anak dianggap cukup untuk anak-anak usia 2-3 tahun. Sementara itu, bagi anak usia 4-6 tahun dipersyaratkan untuk memiliki tempat aktivitas tambahan. Untuk anak usia 4-6 tahun, ukuran 120-180 cm per anak akan lebih mencukupi. Ruang kelas di TK Tunas Rimba terdapat 2 ruang kelas, yaitu kelas A dan kelas B. Ukuran ruang kelas A yaitu berukuran 4,8 x 3 meter persegi dan ukuran ruang kelas B yaitu berukuran 7 x 7 meter persegi. Tiga lantai. Dalam Mariana 2010, salah satu alternatif pemecahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi lantai yang licin adalah dengan menggunakan karpet. Penggunaan karpet juga dapat mengurangi jumlah meja dan kursi yang diperlukan, membuat lantai menjadi lebih halus, mengurangi resiko kerusakan akibat benda yang terjatuh, serta dapat mengurangi keributan dan suara gaduh yang sering timbul di kelas. Dalam penataan dari penjelasan di atas, kelas TK Tunas Rimba menggunakan lantai jenis keramik berwarna putih. Pelajaran tidak hanya di atas kursi saja, biasanya juga di lantai tersebut. Kemudian dilapisi karpet. Penggunaan karpet digunakan ketika membuka pembelajaran atau berdoa sebelum pembelajaran dan di akhir pembelajaran. 4. Atap atau langit-langit. Dalam Mariana, struktur bangunan atap TK yang ideal dalam memiliki ketinggian yang berbeda. Hal ini dimaksudkan untuk mengakomodasi peralatan dan media pembelajaran yang memiliki ketinggian yang beragam. Variasi dalam ketinggian atap akan membantu mengontrol bunyi atau keributan di samping akan terasa melegakan dan menyenangkan. Ketinggian atap yang dianjurkan adalah 3 meter sampai 3,3 meter. Tinggi langit-langit dengan ukuran 2,1 meter terlalu rendah kecuali jika ruangan tersebut hanya untuk anak.
Pada TK Tunas Rimba kelas A dan B ketinggian atap sudah sesuai dengan syarat yaitu 3,5 meter. Atapnya diberi plafon yang dicat warna putih serta di atas plafon diberi aksen tambahan seperti hiasan-hiasan yang akan memberi kesan indah. 5. Penataan dinding atau pemilihan warna ruangan. Dalam pemilihan warna dinding, intensitas cahaya merupakan salah satu kriteria penting yang harus disiapkan. Misalnya, warna pastel halus dapat dipilih untuk dinding selatan atau barat, namun dinding utara memerlukan warna yang lebih kuat dalam memantulkan cahaya seperti warna kuning. Pemilihan warna ruangan tidak dapat diabaikan begitu saja, karena warna terbukti memengaruhi psikologis anak sehingga dapat memengaruhi prestasi akademiknya. Penataan dinding dalam pemilihan warna ruangan pada TK Tunas Rimba cukup bagus. Warna dinding didominasi dengan warna kuning. Dinding kelas A sebelah utara dan timur yang bawah terbuat dari batu bata, sedangkan yang atas terbuat dari kayu. Begitupun ruang kelas tidur dan perpustakaan. Jadi dindingnya setengah batu bata dan setengah kayu. Yang B, jenis ruangan kelas desain indoor. 1. Ruang kelas. Ruang kelas adalah ruang pertama yang harus dimiliki. Ruangan ini berfungsi untuk menyimpan tas atau pembekalan anak, menampung atau mengumpulkan anak, tempat belajar utama anak, tempat makan, serta tempat yang akan memudahkan pengamatan dan pengaturan kelompok kelas. Ruang kelas pada TK Tunas Rimba terdiri dari 2 kelas, yaitu TKA dan B. Untuk ruang kelas A terletak di pintu utama masuk ruangan, sedangkan untuk ruang kelas B terletak di sebelah timur kelas A. Ruang kelas TK Tunas Rimba menggunakan finishing cat warna kuning sebagai dinding, ada yang dihiasi kertas warna-warni seperti gambar. 2. Ruang perpustakaan. Perpustakaan merupakan sarana yang sangat penting di TK. Anak dapat mulai belajar mencintai buku, terbiasa dengan buku, dan menggali pengetahuan melalui buku. TK dapat membuat program yang melatih anak supaya akrab dengan buku. Kegiatan-kegiatan yang melibatkan buku ini merupakan sebuah pengalaman yang bermakna bagi anak sekalipun mereka belum pernah membaca, atau dapat pula guru meminta orang tua untuk membaca buku yang diminta anak dari sekolah. TK Tunas Rimba ini sudah memiliki perpustakaan meskipun masih sederhana dan bukunya juga belum lengkap. Ruangan ini sudah cukup terang untuk membaca. Di dalamnya juga terdapat rak mini dan kursi mini sesuai dengan ukuran murid. 3. Ruang tidur atau ruang istirahat. Ruang tidur atau ruang istirahat sangat dibutuhkan terutama bagi TK yang sehari penuh atau full day school. Pada prinsipnya, ruang tidur atau ruang istirahat anak diharapkan memiliki 2 pintu, 1 pintu mengarah ke ruangan aktivitas dan 1 pintu lainnya mengarah keluar. Ukuran masing-masing ruangan setidaknya berkisar 150 cm per anak dengan menggunakan maksimum pemisah antara tempat tidur. Lebih baik dilakukan dengan partisi sehingga memudahkan pengawas daripada dipisahkan secara permanen dengan menggunakan pintu. TK ini memiliki ruang istirahat tetapi bergabung dengan ruang UKS karena keterbatasan ruangan. Ruangan istirahat ini juga sangat minimum sekali. Hanya terdapat 1 tempat tidur karena TK ini tidak sekolah full day. Untuk tempat tidur juga menyesuaikan tinggi badan anak. Tidak perlu khawatir jika anak jatuh. Di tempat tidur juga dilengkapi dengan P3K dan obat-obatan yang dibutuhkan anak.
4. Ruang makan. Penggunaan ruang makan secara terpisah atau secara tergabung sama-sama memiliki keuntungan dan kerugian masing-masing. Jika ruang makan terpisah, anak dapat belajar disiplin dan tertib dalam namun pilihan ini menurut biaya luas lokasi sekolah yang lebih besar. Sementara itu, jika ruangan makan menggunakan ruang kelas tentu lebih ekonomis, namun guru betul-betul memerhatikan kedisiplinannya. TK Tunas Rimba ini tidak memiliki ruang makan. Ruang makan dijadikan satu dengan ruang kelas karena keterbatasan ruangan dan lokasi yang sempit. Tetapi ketika sudah selesai makan, ruangan tersebut akan dibersihkan dan akan dipel agar sisa makanan ataupun bau makanan tidak tertinggal. 5. Ruang khusus tempat penyimpanan barang atau gudang. Desain dan bahan yang digunakan di gudang penyimpanan ini harus cocok dengan tujuannya, seperti rak miring yang tinggi untuk buku-buku atau rak berisi terbuka untuk penyimpanan kontainer plastik yang berisi bahan-bahan pembelajaran yang telah diberi nama. Selain itu, perlu menyiapkan tempat-tempat yang tahan air untuk menyiapkan barang-barang berharga yang mudah rusak jika terkena air. Penataan gudang sangat diperlukan. Cara penyimpanan dan mengorganisasikan barang yang rapi akan memudahkan orang untuk membereskan dan menentukan benda-benda yang dibutuhkan. TK Tunas Rimba memiliki gudang yang ukurannya tidak begitu besar. Gudang ini digunakan untuk menyimpan karpet bekas yang sudah rusak dan barang-barang yang sudah tidak digunakan lagi. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.